Oke, selamat sore, salam olahraga. Untuk kalian yang baru bergabung, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputaran dunia sepak bola. Nah, mengenai dari laga-laga kemarin malam bisa dikatakan tidaklah begitu bagus, tetapi cukup bagus di beberapa laga. Mulai pertandingan Empoli berhadapan dengan AC Milan lebih dominan ke over goal, terjadi 4-2 kemenangan AC Milan dimasuk. Kemudian Torino berhadapan dengan Inter Milan, di mana Inter Milan memberikan power handicap paling rendah pada waktu itu adalah 1/4 handicap. Alhasil di sini kita menerima Torino menahan 2 dan terjadi masuk 1-0 saja kemenangan Inter Milan. Kemudian AS Roma Sampdoria di sini tidak masuk, over pun tidak masuk. Kemudian ada Venezia berhadapan dengan Lazio. Untuk laga ini saya memberi ada 2, oke. Over 2/4 atau over 2,5 yang terjadi 3-1 kemenangan Lazio masuk. Kemudian Sassuolo berhadapan dengan Bologna, sayang sekali dari handicap tidak masuk, tetapi untuk over 2,5 masuk. Jadi 3-0 kemenangan Bologna. Kemudian Granada berhadapan dengan Atletico Madrid, secara mengejutkan untuk laga ini Atletico Madrid tumbang, oke, dengan skor 2-1. Undernya LH, oke. Dan Bilbao LH, under goal LH juga. Nah, mudah-mudahan cukup bagus untuk laga malam hari ini, walaupun sedikit tim yang akan saya bahas. Nah, langsung saja saya akan membahas, ada 4 laga yang akan saya bahas, membahas liga-liga cacing. Mudah-mudahan cukup sejalan untuk laga-laga malam hari ini. Mulai saya akan membahas dari Liga Portugal, mempertemukan tuan rumah Vizela berhadapan dengan Sporting Braga. Kemudian di laga berikutnya masih di Portugal Cup, ada FC Porto berhadapan dengan Benfica. Kemudian dari Liga Super Turki ada Besiktas berhadapan dengan Göztepe. Kemudian dari Liga Premier Bahrain, saya pergi jauh ke Liga Premier Bahrain. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Al Boidaya berhadapan dengan Al Muharraki. Oke, langsung saja saya membahas di laga yang pertama. Saya akan menuju ke pertandingan Vizela berhadapan dengan Sporting Braga. Nah, mengenai dari laga ini, melihat dari pasar handicap, Braga yang memberikan power handicap atau Sporting Braga yang paling dominan, di mana untuk sore hari ini handicap sempat turun, di mana sebenarnya Sporting Braga memberikan power handicap paling tinggi. Tadi saya melihat 1 handicap, tetapi untuk sore hari ini sudah berubah, paling tinggi yaitu 3/4 handicap kepada tuan rumah Vizela. Dan mengenai dari kekuatan untuk kedua tim ini bisa dikatakan cukup berimbang dari 5 laga terakhir mereka. Kemudian melihat dari sejarah pertandingan, memang lebih dominan dimenangkan oleh Sporting Braga, karena kedua tim ini sempat bertemu 2 kali saja dalam sejarah pertandingan. Itu pun Sporting Braga menjadi tuan rumah, tetapi di laga malam hari ini cup, kemungkinan besar Sporting Braga akan mengeluarkan pemain lapis kedua menghadapi Vizela, dan Sporting Braga bertandang ke markas Vizela. Dan melihat dari cup ini, jadi mereka memiliki 1 kesempatan, dan untuk laga ini bisa jadi laga ini imbang ataupun Vizela memenangkan laga, mengingat dari pasar handicap untuk sore hari ini sudah turun, di mana sebenarnya tadi Braga memberikan power 1 handicap, tetapi berubah menjadi 3/4 handicap, mentok 3/4 handicap ini. Jadi untuk nanti jika ada perubahan, silakan teman-teman pertimbangkan lagi dari beberapa tim yang sudah saya analisa. Gimana dari laga ini, saya Vizela nahan 3/4 handicap. Oke, menang 3/4 handicap. Saya akan kembali analisa satu laga, satu handicap. Oke. Kemudian di laga yang kedua saya akan membahas pertandingan FC Porto berhadapan dengan Benfica. Jadi mengenai dari laga ini kurang lengkap rasanya jika saya tidak membahas laga ini. Ini seperti derby, walaupun cup terkadang hasilnya memang di luar dugaan, mohon berhati-hati. Tepatnya seperti laga kemarin memang sangat di luar dari naluri kita. Jadi mengenai dari laga ini, melihat dari pasar handicap masih tetap FC Porto yang diunggulkan mereka selaku tuan rumah dan memberikan power handicap paling tinggi yaitu setengah handicap pada tim tamu Benfica. Dan mengenai dari 5 laga terakhir cukup sama, dari 5 laga terakhir Porto 1 kekalahan dan 4 kemenangan. Kemudian Benfica juga 1 kekalahan 4 kemenangan, dan sejarah pertandingan pertemuan kedua tim ini sempat bertemu 5 kali. Oke, 5 kali terakhir dari sejarah pertandingan ini, 3 kali dimenangkan oleh Porto, kemudian 2 kali berakhir dengan skor 5. Kemungkinan besar di laga malam hari ini
akan kembali imbang. Jadi FC Porto saya cukup yakin mereka akan mengandalkan penguasaan bola yang tinggi, kemudian Benfica kemungkinan besar akan melakukan serangan balik atau control attack yang tinggi. Jadi mengenai dari laga ini saya melihat untuk peluang FC Porto berhadapan dengan Benfica, kemungkinan besar laga ini berakhir dengan draw. Atau bisa saja Benfica membawa kejutan untuk laga ini. Oke, sedikit salah saya nulis Benfica nahan setengah handicap. Oke, dan di laga berikutnya saya pergi ke Liga Turki. Oke, Liga Super Turki. Selainnya kebanyakan cup untuk laga-laga malam hari ini. Nah, mengenai dari laga ini dari Liga Super Turki, tuan rumah Beşiktaş berhadapan dengan Göztepe, dan mengenai dari laga ini nampaknya memang Beşiktaş yang sangat diunggulkan dan cukup tinggi memberikan power handicap pada tim tamu Göztepe, di mana Beşiktaş memberikan power handicap paling tinggi yaitu 1/4 handicap kepada tim tamu Göztepe. Dan mengenai dari line up pemain untuk kedua tim ini, di mana Beşiktaş memiliki ada 4 pemain yang cedera, kemudian Göztepe bertandang dengan squad yang penuh atau tidak ada pemain yang cedera. Dan melihat dari laga terakhir, dari 5 laga terakhir bisa dikatakan Beşiktaş sedikit mengalami penurunan performa. Dan dari 5 laga terakhir Beşiktaş ini 1 kemenangan dan 2 kekalahan dan 2 hasil imbang. Kemudian untuk performa Göztepe dari 5 laga terakhir mereka cukup bagus untuk tim sekelas Göztepe ini. 2 kemenangan, 2 kekalahan, 1 hasil imbang. Terakhir kedua tim ini sempat bertemu pada bulan 5 tanggal 16, berakhir kemenangan Beşiktaş dengan skor 1-2, di mana pada waktu itu Beşiktaş bertandang ke markas Göztepe. Tetapi mengenai dari laga malam hari ini kemungkinan besar sedikit berbeda, dan saya sedikit melihat dari peringkat sementara sangatlah jauh. Oke, dan untuk kedua tim ini sangatlah jauh. Beşiktaş masih berjuang di peringkat 10 dengan meraih 25 poin dan mampu mencetak 28 gol dari 17 pertandingan dan kebobolan 26 gol. Kemudian untuk performa tim tamu ini berada di peringkat 18 zona merah. Zona merah kemungkinan besar mereka harus memenangkan laga ataupun bisa berbagi poin. Jadi untuk Göztepe ini memiliki 14 poin dari 17 laga, mampu mencetak 16 gol dan sudah kebobolan 25 gol. Jadi bisa dikatakan tidak begitu mengejutkan jika Beşiktaş memberikan power paling tinggi yaitu 1/4 handicap. Tapi menurut saya ini terlalu rendah sekelas Beşiktaş memberikan power 1/4 handicap itu. Jadi mengenai dari laga ini kebanyakan tim-tim yang saya bahas lebih banyak penahan. Saya menahan Göztepe 1/4 handicap, 1/4 handicap untuk laga ini. Nah, di laga terakhir saya akan membahas pertandingan dari Liga Primer Bahrain. Ada Al Budaya berhadapan dengan Al Muharraqi. Jadi laga ini berlangsung dini hari, tempatnya jam 1 ataupun tergantung jam teman-teman, mungkin jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Nah, mulai dari laga ini kekuatan kedua tim, saya melihat tim yang diunggulkan itu adalah tim tamu Al Muharraqi ini. Dan saya sedikit melihat dari 5 laga terakhir untuk kedua tim ini bisa dikatakan cukup berimbang untuk kedua tim ini, di mana tim tamu dari 5 laga terakhir mereka 1 kekalahan dan 4 kemenangan. Kemudian untuk tuan rumah dari 5 laga terakhir 1 kekalahan, 1 imbang dan 3 kemenangan. Dan melihat dari sejarah pertandingan memang nampaknya Al Muharraqi ini lebih dominan memenangkan laga ketimbang tuan rumah. Dan sedikit membahas dari peringkat sementara dari Liga Bahrain ini, di mana Al Muharraqi berada di peringkat 6 dengan meraih 7 poin dari 5 laga dan sudah mampu mencetak 8 gol dan kebobolan 4 gol. Kemudian untuk tim tuan rumah berada di zona merah, dari 6 laga yang sudah mereka jalani mampu mencetak 4 gol dan kebobolan 8 gol dan sudah meraih 4 poin dari 6 laga. Itu sangatlah rendah. Nah, mengenai dari laga ini kemungkinan besar masih kuat berada di tim tamu Al Muharraqi. Jadi untuk laga ini saya akan Al Muharraqi win atau per 3/4 handicap. Nah, itu dia. Jadi susah teman-teman, handicap atau win. Dan saya akan bahas kembali dari 4 laga yang sudah saya review.
Dari Portugal, Kak Vizela berhadapan dengan Braga, hasil lebih dominan Vizela menahan 3/4 handicap. Kemudian dari FC Porto berhadapan dengan Benfica, mungkin saja akan berakhir dengan imbang. Kemudian Benfica menahan setengah handicap ataupun secara mengejutkan bisa Benfica memenangkan laga. Ini adalah cup banyak kejutan. Kemudian dari Liga Super Turki, Besiktas berhadapan dengan Göztepe. Mengenai dari laga ini sudah pasti Besiktas mungkin saja meraih 3 poin, tetapi melihat motivasi kedua tim ini, Göztepe lebih termotivasi karena mereka mencoba keluar dari zona merah dari Liga Super Turki, menahan 1/4 handicap. Kemudian di laga terakhir, lihat dari kekuatan kedua tim memang nampak bagus berada di Al Muharraqi ini. Win atau menahan 3/4 handicap atau lebih jelas seperti ini. Nah, itu dia 4 laga yang sudah saya bahas. Nanti akan ada laga-laga tambahan di channel saya sebelah. Oke, terima kasih. Selamat sore, salam olahraga.